Salam jumpa Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kembali kita akan belajar dari firman Tuhan bagaimana hikmat dari Tuhan itu akan menuntun seseorang boleh menikmati kehidupan, menjalani kehidupan, panggilan kekristenannya dengan sesuai kehendak Tuhan. Bacaan firman Tuhan dari Amsal pasal yang ketiga ayat 13 sampai 18. Amsal pasal 3 ayat 13 sampai dengan 18. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur bahwa Engkau mengaruniakan hikmat-Mu kepada kami. Sebab dunia juga mengajarkan berbagai macam akal bulus yang seringkali mencelakakan kami. Tapi kami tidak mau hidup dengan akal dunia, melainkan kami selalu mencari hikmat dari Tuhan. Supaya perjalanan hidup yang Engkau berkati ini boleh benar-benar menuntun kami menuju kehidupan yang benar dan kudus bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya Engkau berfirman kepada kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan yang penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebuah mobil melaju dengan sangat kencang. Ketika dia melihat bahwa lampu kuning sudah menyala dan itu dia akan lampu merah, jadi ke arah lampu merah. Ya. Lalu dengan cepatnya dia tidak mau kena lampu merah. Nah, kemudian karena dia melaju dengan sangat kencang, dia hampir nabrak sepeda motor yang ada di depannya. Nah, ketika dia sudah melewati perempatan, tiba-tiba seorang polisi berhenti dan menyetop mobil itu. Wah, dia kecewa dan marah. Apa salahku? Lalu polisi itu mengatakan Anda tetap melanggar. Melanggar peraturan, apalagi sudah mau menabrak. Tapi kan nggak nabrak, terjadi percakapan sebentar. Tapi ketika polisi itu membuka kacamatanya dan bapak yang nyetir itu melihat, dia kaget. Loh, kok kamu ya? Iya, aku temanmu. Ya, turunlah sebentar. Udah, damai aja di sini. Enggak, turunlah sebentar. Akhirnya pengemudi mobil itu turun dan menyerahkan surat-surat yang diminta oleh polisi yang sebetulnya adalah teman SMP-nya. Lalu teman itu mengatakan, dah kita damai aja di sini toh. Dia hanya tersenyum saja dan mengatakan gini, udah kamu tunggu aja di mobil. Nanti suratmu ini tak antarkan ke mobil. Ya. Jadi pengemudi itu balik ke mobil dan kemudian Pak polisi itu menulis. Akhirnya dia datang kembali pada temannya, menyerahkan surat-surat sambil ada sepucuk surat. Setelah itu mereka ngobrol sebentar dan berpisah. Lalu rupanya jam polisi itu tugas sudah selesai, dia segera pulang. Sementara temannya agak bingung, lu surat-suratku dikembalikan, aku nggak kena tilang, tapi kok ada sepucuk surat. Apa? Dia membaca surat itu di tempat itu juga. Ya. Dia membaca dan ketika dia membaca, diceritakan oleh temannya itu begini. Hati-hati kamu kalau naik kendaraan. Kali ini aku memang tidak menilang kamu. Tetapi ketahuilah ya, bahwa hatiku sebetulnya sangat terluka ketika ada orang yang mengalami kecelakaan atau tabrakan. Beberapa tahun yang lalu, anak tunggalku, seorang gadis umur 10 tahun, dia masih ya anak kecil gitu ya, memasuki masa remaja, untuk menjadi dewasa, tetapi dia meninggal karena tabrak lari. Orangnya lari dan tidak bertanggung jawab.
Tetapi kemudian karena kami urus ya kepegang. Cuma mau apa lagi? Memang orang itu dihukum. Ya. Tapi ketika dia keluar dari hukuman, dia masih bisa memeluk istrinya, anaknya. Sedangkan aku yang tidak terhukum, aku tidak bisa lagi memeluk anakku. Kemudian dikatakan, aku kehilangan anakku satu-satunya. Dan kebetulan istriku sudah tidak bisa melahirkan lagi. Saat ini istriku masih dalam keadaan tidak stabil. Dia sering teriak, dia sering ngelamun, dia sering nangis karena hilang harapannya. Putus asa dia. Jadi aku sebagai temanmu mengingatkan, berhati-hatilah. Kamu mungkin bisa membayar ganti rugi. Tapi kehilangan seorang anak tidak pernah bisa diganti oleh apapun. Demikian isi suratnya. Ya. Wah, pengemudi mobil ini kaget. Waduh, untung aku tadi nggak nabrak. Kalau sampai nabrak dan kejadiannya sama seperti temannya itu bagaimana rasanya? Memang kehilangan anak, apalagi satu-satunya dan sudah tidak bisa punya anak lagi. Dah, habis betul. Ya. Dan ketika dia membaca surat itu, dia membaca sambil menangis. Dia sangat terharu terhadap temannya. Temannya itu memang orang yang baik dan menjadi polisi yang baik juga. Lalu dia turun. Dia mau cari temannya. Dia mau ajak ngomong temannya. Tapi kemudian sudah ganti shift, ganti polisi lain. Lalu tanya, di mana? Oh ya sudah pulang. Di mana rumahnya? Nah, diberi alamat, kemudian temannya ini mencoba mencari. Ketika sampai di rumah temannya, dia memang melihat istri dari temannya itu, ya memang terlihat sekali sangat menyedihkan. Lalu omong-omong bilang, kenapa nggak diobati? Sudah, tetapi ya terbataslah. Aku sudah habis uang banyak, tapi istriku belum bisa sembuh. Gitu ya. Akhirnya temannya itu berkata begini, aku punya kenalan, teman kita. Dia bilang, kamu ingat nggak? Si A itu sekarang menjadi seorang dokter ahli jiwa yang berhasil. Ayo kita ke sana, aku antar. Akhirnya dibawalah sang istri ini ke sana. Teman itu kemudian mau merawat dan mereka berbagi suka dan duka, reuni dan sebagainya. Tapi kemudian sang dokter itu mengatakan istrimu harus dirawat di sini selama beberapa bulan untuk penyembuhan yang lebih baik. Nah gimana? Lalu polisi itu mengatakan, aku nggak punya dana. Nah, temannya yang punya mobil tadi mengatakan, nggak usah mikir. Teman kita nih Pak Dokter, atau aku akan membantu. Ya. Jadi kamu nggak usah mikir soal dana. Kerjakan tugasmu sebagai polisi dengan baik. Biarkan istrimu di sini dirawat selama beberapa bulan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, cerita ini sangat menarik. Ya. Seorang polisi yang kehilangan anak tunggalnya, dia selalu mengingatkan para pengemudi untuk hati-hati. Karena apa? Karena kalaupun seorang itu melakukan kesalahan nabrak, lalu dia dihukum, keluar memang benar dia masih bisa ketemu anaknya, istrinya. Sementara yang kehilangan nyawa anaknya sudah nggak bisa lagi memeluk anaknya. Dan itu sangat dirasakan dalam sekali lukanya. Nah, oleh karena itu kita belajar dari firman Tuhan ini, ketika temannya membaca itu, dia berhikmat kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan saya minta ampun, saya nggak sengaja tadi memang saya merasa tidak mau kena lampu merah karena buang waktu, tetapi kemudian saya diajarkan oleh peristiwa kehidupan yang sangat pahit. Nah, di sini temannya itu mengatakan, Tuhan saya berterima kasih, saya dapat hikmat dari Tuhan, bahwa saya diajarkan untuk melihat segala sesuatu kehidupan bukan seturut kehendak dunia ini. Kalau dunia tadi ya sudah biar saja. Ya kamu kan nggak ngalami kesusahan, nabrak lampu merah ya biasa, diemin aja lah gitu. Tapi dia diberi hikmat mendalam sekali bahwa ternyata ada peristiwa yang mendukakan ketika seseorang melakukan pelanggaran, bahkan bisa sangat berbahaya. Nah, oleh karena itu firman Tuhan mengajarkan mari kita juga menjadi orang yang berhikmat. Jangan lakukan pelanggaran sesuai dengan aturan-aturan dunia. Ya. Tetapi pelanggaran apapun jauhkanlah dari pikiran kita. Apalagi melanggar peraturan firman Tuhan.
Kadang-kadang kalau kita jumpa dengan teman kita, teman lama, ayo udahlah, nggak usah kebaktian, mumpung pandemi seperti ini, nanti lihat online saja gitu ya, gampang sekali. Tetapi ketika kita berkumpul dengan mereka, bisa saja kita menjadi sakit lagi, atau kita terkena penyakit. Dan itu tentu sangat berbahaya. Ini hikmat dunia, cari senang-senang saja, tidak memikirkan masa depan yang baik. Tetapi orang yang berhikmat kepada Tuhan dikatakan akan mempunyai panjang umur, itu bukan artinya dia bisa menentukan panjang umurnya sendiri. Bukan. Tetapi paling tidak, dia akan menikmati kehidupan dengan lebih sejahtera, lebih baik, dan lebih tentram. Dan itulah yang akan menjadikan dia lebih panjang umur. Nggak cepat kena darah tinggi, nggak cepat kena penyakit-penyakit jantungan, nggak cepat kena penyakit-penyakit lain. Karena ada ketentraman, kepasrahan, mengikut hikmat firman Tuhan, dan itulah yang menjadikan dia berbahagia. Jadi berapa banyak orang bisa menikmati kehidupan dengan hikmat firman Tuhan? Kalau kita mau nuruti hati, keinginan, perasaan, ya, secara duniawi udah nggak betah kita suruh tinggal di rumah. Wah, udah pengen pergi-pergi terus. Sekarang kehidupan juga sudah tidak lagi nampak seperti pandemi. Mudah-mudahan memang sudah benar berhenti. Tapi nyatanya PPKM masih berlaku di beberapa tempat. Bahkan pemerintah juga merencanakan PPKM level 3 pada bulan Desember nanti. Ya, jadi pemerintah masih melihat bahaya pandemi ini masih cukup kuat. Lalu kita mau mengabaikan, menuruti kata teman-teman kita, ayo piknik sana, ayo piknik sini, ayo dolan sana, ayo dolan sini. Wis nggak usah maskeran, wis ngap pakai masker terus. Ini sudah aman kok, sudah aman. Belajarlah berhikmat. Bahwa di balik pelanggaran kita tentu ada kedukaan, tentu ada masalah, tentu ada pelanggaran yang menjadikan seseorang akan menangis. Oleh karena itu, jangan biarkan diri kita menangis atau orang lain menangis karena kita melanggar peraturan. Tetapi berhikmatlah. Jalani kehidupan seturut kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kebaikan dari peraturan-peraturan yang ada, kita ikuti. Apa yang dinyatakan hikmat firman Tuhan, kita pegang sebagai kekuatan hidup. Maka disitulah kita menikmati apa yang Tuhan karuniakan. Lihat orang lain yang mengalami masalah atau kedukaan karena pelanggaran kita. Hentikan segala kejahatan dan pelanggaran kita. Tuhan akan menolong, menopang, memampukan kita menjadi orang-orang berhikmat sesuai firman Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Tuhan Yesus, memang seringkali kami jatuh dalam hikmat dunia. Mencari kesenangan-kesenangan, mengabaikan hikmat dari firman Tuhan. Bahkan tidak jarang kami menjauhkan diri dari nasihat kebenaran firman. Ampuni kami, biarlah kami belajar. Ketika kami melakukan pelanggaran, maka akan ada korban. Mungkin diri kami bisa menjadi korban, mungkin keluarga, mungkin juga orang lain. Oleh karena itu sadarkan supaya kami tidak membawa korban kepada siapapun. Tetapi kehadiran kami menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami ingin sesama kami melihat Engkau yang hadir dalam diri kami, membawa sejahtera dan membawa damai. Berkaryalah ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.